sekarang Kakang mencintai keponakannya sendiri. Kenapa Kakang tidak mencintai aku saja, adik kandungmu? Kensiwi, jaga mulutmu. Biar, aku ingin mendengar ia berbicara. Kau mempersoalkan apakah aku berhak mengawini Rahastri Kandi? Iya. Dan kau pun mempersoalkan apakah aku berhak mengawinimu? Iya. Kau ingin mendengar apa jawabku? Nah, dengarlah baik-baik. Buka telingamu lebar-lebar. Aku berhak mengawini Rahastri Kandi atau kau, Kensiwi? Dengarkan saja baik-baik. Kau ingin mendengar apa sebabnya, Kensiwi? Ikutilah perkataan Kakang Beranjangan. Dengarkan baik-baik agar kau pasrah menerima apa yang akan aku katakan ini. Sebabnya adalah aku cuma anak pungut. Mendengar apa yang keluar dari mulut Kameswara, Kensiwi Nareswari, gadis yang perangasan, cerdik dan centil, sangat terperanjat. Dadanya terasa sesak, sepertinya ada yang menyumbat jalan pernafasannya. Matanya nanar memandang Kameswara yang juga memandanginya. Kensiwi menoleh ke arah kakaknya Maisa Beranjangan. Namun Maisa Beranjangan melemparkan pandangan matanya ke arah lain. Sedang gurunya yang juga ayahnya, Ki Ageng Pesanggaran, memejamkan matanya seperti menahan sesuatu yang sedang bergolak di dadanya. Kensiwi melihat betapa dada ayahnya mengombak seolah-olah terlalu berat menahan beban. Kensiwi tidak tahu harus berbuat apa. Dia berdiri, namun ketika dia mulai menggerakkan kakinya, kepalanya terasa berat dan matanya berkunang-kunang. Serasa bumi yang dipijaknya berputar dan berputar semakin cepat, untuk kemudian membuatnya terhoyung-hoyung dan jatuh tepat di pangkuan ayahnya. Kensiwi Nareswari tidak sadarkan diri. Apakah kau tetap dengan keputusanmu dan tidak bisa ditawar lagi, Kameswara? Maafkan aku, ayah. Tadi telah kau katakan, kau hanyalah anak pungut, yang berarti kau tidak mempunyai pertalian darah dengan aku, yang hanya sekedar mengasuh dan membesarkanmu. Apa yang telah kau katakan adalah benar, Kameswara. Kau berhak mengawini Rahastri Kandi, yang selama ini kau kenal sebagai keponakanmu. Kameswara, apakah aku harus datang ke rumah kakakmu, Mahisa Beranjangan, untuk kemudian melamar anaknya agar bersedia menjadi istrimu? Aku jamin, Mahisa Beranjangan tidak akan keberatan. Bagaimana, Beranjangan? Aku menerimanya, ayah. Tidak. Ampuni aku, ayah. Maafkan kesalahan anakmu yang telah berbuat salah ini. Ampuni aku. Hatinya bagaikan teraduk oleh kemelutnya. Kemudian dia beringsut mendekati ayahnya, segera memegangi tangan ayahnya, dan kemudiannya yang sambiuh di lantai. Dibelainya rambut Kensiwi. Air mata pemuda itu tidak bisa dibendung lagi. Kemudian dia beringsut lagi mendekati kakaknya. Dijamahnya tangan kakaknya, kemudian diciumnya berulang-ulang. Sejenak kemudian pemuda itu berdiri dan melangkah pergi. Tunggu! Baiklah, pergilah Kameswara. Pergilah jika memang itu telah menjadi kebulatan hatimu, telah bulat pula keputusanmu. Aku restui kalau kau akan mencari akar kelahiranmu. Kameswara, terimalah ini.
Carilah orang yang memiliki benda pusaka seperti ini. Orang itu bisa kau jadikan pembuka jalan untuk mencari kedua orang tuamu yang sebenarnya. Terimalah. Dengan perasaan ragu dan dada yang semakin sesak, Kameswara menghampiri ayah angkatnya, Ki Ageng Pesanggaran, untuk menerima sebilah pusaka. Dengan tangannya yang bergetar, Kameswara menerima pusaka yang masih berada di dalam sarungnya itu. Dan dengan tekad untuk tetap pergi, Kameswara segera keluar dari ruangan itu, meninggalkan ayah, kakak, dan adiknya yang masih pingsan. Kudaku. Siapakah? Rahastri Kandi. Siapakah yang telah membuat kau seperti ini? Siapa yang melakukannya, Rahastri? Aku tidak tahu. Bagaimana bisa kau tidak tahu? Orang itu menutupi wajahnya dengan sehelai kain. Aku tidak bisa melihatnya. Ia membawaku ke sini, lalu aku diikatnya. Aku tidak tahu siapa orang itu. Pasti orang itu lagi. Entah apa maksudnya. Kau mengenalnya? Siapakah orang itu? Aku juga tidak tahu siapa dia. Aku cuma menduga-duga. Aku jadi semakin bingung. Sebenarnya apakah yang diinginkan orang itu? Rastri, temuilah ayahmu. Aku akan segera berangkat. Kakang, bawalah aku. Aku bersedia menjadi istrimu. Bawalah kemana saja yang Kakang suka. Ke tempat yang pernah Kakang janjikan. Tidak, Rastri. Aku tidak akan melakukan itu. Oh. Kenapa, Kakang? Rastri, lupakanlah kakangmu ini. Menikahlah dengan lelaki yang telah menjadi pilihan orang tuamu. Aku akan berdoa dengan keikhlasan dan ketulusan hatiku. Semoga kau menemukan kebahagiaan. Sekarang, jangan halangi aku. Lepaslah aku dengan keikhlasan pula. Kakang. Temuilah ayahmu di bilik eyangmu. Selamat berpisah, Rahastri. Kakang. Bagaimana pendapatmu, Mahisa Pranjangan? Apa yang sebaiknya harus aku lakukan? Siapakah yang harus aku pilih untuk menggantikan Kameswara? Mahisa Pranjangan, ayahmu ini sudah lelah berpikir. Cobalah kau beri aku wawasan. Siapakah yang patut menduduki kursi kepemimpinan perguruan ini? Ayah, aku kira ayah dapat menentukan sendiri. Karena ayah pasti mengetahui siapakah orangnya yang pantas. Silahkan ayah. Aku akan mendukung dan mengamankannya. Mengapa tidak kau saja yang mengemban tugas ini, Pranjangan? Jangan ayah. Aku telah memiliki perguruan sendiri di Palwasambu yang sangat membutuhkan perhatianku. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang berat. Seorang pemimpin harus mampu mengayomi segenap yang dipimpin. Memberikan teladan yang baik. Dia harus berjalan di atas kebenaran. Ia harus bertindak tidak hanya sekedar kata-katanya saja. Seorang pemimpin harus berwawasan luas, seluas samudra. Menurutmu, siapakah orang yang memiliki persyaratan yang aku sebut itu, Pranjangan? Ayah, menurutku Paman Haryo Panumping pantas sekali. Haryo Panumping? Oh, baiklah. Panggil Haryo Panumping kemari. Dan umumkan pada para tamu bahwa penunjukan siapa yang akan jadi pimpinan perguruan ini aku tunda sampai besok. Baik ayah. Tetapi ayah, di luar ada seorang tamu yang ingin menghadap ayah. Siapa? Seorang gadis. Ia mengaku bernama Pinaka Swastiratu, putra Paman Galuh Urang dari Widara Kandangan. Bawa dia ke sini. Lalu bagaimana dengan Ken Siwi itu ayah?
Jangan khawatirkan dia. Ia akan siuman sebentar lagi. Mahesa Berancangan segera keluar dari bilik ayahnya. Hanya beberapa saat setelah ia keluar dari ruangan itu, Ken Siwi Nareswari siuman dari pingsannya. Ayah, mana Kakang Kameswara? Kameswara telah pergi. Relakanlah dan berdoalah untuknya. Semoga ia selalu berada dalam perlindungan Hyang Widi. Kakang Kameswara. Sepeninggal Mahesa Berancangan dari ruang pribadinya, Ki Ageng Pesanggaran telah siap menerima Pinaka Swasti Ratu yang ingin menghadap. Sementara itu Ken Siwi Nareswari yang baru siuman dari pingsannya, duduk terdiam di hadapan ayahnya sambil menundukkan kepalanya. Bakti saya, Ki Ageng. Aku terima baktimu. Saya Pinaka Swasti Ratu, Putri Galuh Urang dari Bidara Kandangan. Oh, jadi kau adalah anak gadis sahabatku, Galuh Urang. Bagaimana kabar ayahmu? Justru itulah saya kemari ingin bertanya perihal ayah. Saya ingin petunjuk dari Ki Ageng. Petunjuk tentang apa? Mohon Ki Ageng ketahui bahwa ayah telah menyerahkan tampuk pimpinan perguruan Bidara Kandangan kepadaku. Ayahmu telah menyerahkan kepemimpinan padepokan kepadamu. Lalu apa yang dilakukan oleh ayahmu? Dia masih cukup muda dan masih kuat tenaga untuk mengendalikan padepokannya. Ya, itulah Ki Ageng. Ayah telah menyerahkan kepemimpinan padepokan yang sebenarnya saya sama sekali belum siap menerimanya. Dan setelah itu, ayah pergi tanpa pamit. Entah pergi kemana. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Begitu. Sejak kapan ayahmu meninggalkan padepokan? 3 purnama yang lalu, Ki Ageng. Lalu atas petunjuk siapa kau harus menghadap aku? Keinginan sendiri, Ki Ageng. Saya berpikir karena Ki Ageng adalah sahabat ayah. Ayah sering menyebut-nyebut nama Ki Ageng. Ki Ageng adalah orang yang paling diteladaninya. Itulah yang menuntun saya datang ke sini, Ki Ageng. Barangkali dengan petunjuk Ki Ageng, saya akan mendapatkan titik terang di mana ayah saat ini berada. Anak Nger Pinaka Swasti Ratu. Sebagai sahabatnya, aku ikut merasa prihatin dengan kepergian ayahmu. Di mana ayahmu sekarang berada, aku sendiri tidak tahu. Namun demikian, ada sebuah petunjuk yang mungkin dapat kita pergunakan sebagai pedoman untuk mencarinya. Aku berpikir dialah orangnya yang dapat mengetahui di mana ayahmu berada. Atau mungkin juga justru ayahmu ada di sana. Nah, kau pergilah ke Paralingga di pesisir utara. Carilah pamanmu yang bernama Biku Dewa Hastu. Maksud Ki Ageng, saya mempunyai seorang paman. Saudara ayahku? Iya. Biku Dewa Hastu adalah saudara kandung ayahmu. Jumpailah pamanmu itu. Paralingga. Ada apa, Nangger? Dalam perjalanan saya dari Kediri ke perguruan Pesanggaran ini, saya telah melewati pesisir itu. Nah, pergilah ke sana. Mudah-mudahan kau berjumpa dengan ayahmu. Berangkatlah. Iya, terima kasih Ki Ageng. Saya mohon restu. Ken Siwi, hantarlah Nangger ini sampai halaman. Baik, ayah. Ken Siwi segera mempersilahkan tamunya. Ken Siwi Nareswari mengantarkan tamunya sampai ke halaman luar, di mana kuda tunggangan tamunya itu ditampatkan. Dalam hati dia mengagumi kecantikan yang dimiliki Pinaka Swasti Ratu. Terima kasih Diajeng Ken Siwi Nareswari. Diajeng telah mengantarkan saya sampai halaman. Saya yang harus berterima kasih, karena Kakang Bo sangat mempercayai ayahku. Selamat jalan, semoga berjumpa dengan ayahmu. Terima kasih. Oh ya Diajeng, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tentang apa?
Saya mendengar tentang upacara pergantian pimpinan perguruan pesanggaran yang akan dilangsungkan malam ini. Siapakah yang terpilih menjadi pucuk pimpinan yang baru? Sebenarnya, yang mendapat kehormatan mengendalikan perguruan ini adalah kakakku yang bernama Kameswara. Kakang Bo pasti telah mengenalnya. Akan tetapi kenapa dia, Jeng? Kakang Kameswara tidak bersedia. Baiklah, terima kasih. Selamat malam. Selamat berpisah. Semoga kelak kita bisa berjumpa. Benar-benar gadis yang cantik dan perkasa. Seusia itu ia telah dipercaya menjadi pimpinan padepokan. Kemampuan olah kanuragannya tentu tidak bisa diremehkan. Sayang sekali, singkat aku mengenalnya. Andai kata ia punya cukup waktu, aku ingin sekali mencoba kemampuannya. Ya Dewa Penguasa Jagat Raya, lindungilah kakakku, Kakang Kameswara. Berilah ia jalan yang lurus dan lepas dari berbagai hal rintangan dan mara bahaya. Gan Siwi Nareswari menengadahkan wajahnya, memandang ke arah gemerlapnya bintang-bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Sang rembulan pun tak mau kalah dengan pamornya menerangi Mayapada. Sungguh suatu yang menakjubkan, kerjasama antara bintang dan rembulan menggantikan tugas sang mentari memayungi dan menerangi Mayapada yang dihuni oleh berbagai jenis makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, baik yang sedang tidur maupun yang masih terjaga. Setelah beberapa saat, gadis itu membalikkan tubuhnya dan bermaksud kembali masuk ke dalam. Namun tiba-tiba ada suara yang menyapanya.